warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas jaringan komunikasi yang beranggotakan saya Muhammad Farel. Saya Muhammad Taina. Saya Raditya Nugraha Ramadan. Dia Muhammad Fadil Oscar. Saya Rehan Saputra. Saya Muhammad Wisan. Baik, mulai dari saya akan mempresentasikan mengapa firewalls. Baik. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai gerbang antara jaringan internal dengan internet atau jaringan luar. Semua data yang masuk dan keluar harus melewati firewall terlebih dahulu. Firewall akan memeriksa setiap paket data berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Jika paket dianggap aman, maka akan diizinkan masuk. Sebaliknya, jika paket mencurigakan atau tidak sesuai aturan, maka firewall akan memblokirnya. Dengan adanya firewall, jaringan internal menjadi lebih terlindungi dari akses yang tidak sah maupun berbagai jenis serangan dari luar. Selanjutnya, policies. Dalam beberapa firewall terdapat dua kebijakan utama. Yang pertama adalah default permit, yaitu semua lalu lintas data diizinkan kecuali yang secara khusus diblokir. Cara ini lebih mudah dikonfigurasi tetapi memiliki resiko keamanan yang lebih tinggi karena ada kemungkinan lalu lintasnya berbahaya ikut lolos. Yang kedua, default deny, yaitu semua akses ditolak secara otomatis kecuali yang memang diizinkan. Pendekatan ini lebih aman karena hanya layanan yang benar-benar diperlukan yang dapat digunakan meskipun konfigurasi awalnya lebih rumit. Baik, selanjutnya firewall components, gates atau gateways. Komponen utama firewall adalah gateway atau gate, yaitu perangkat atau komputer yang menjadi pintu masuk dan keluar komunikasi antara jaringan internal dan jaringan eksternal. Di dalam gateway dapat berjalan beberapa layanan seperti proxy server yang bertugas menerima permintaan dari pengguna internal kemudian meneruskan ke internet. Dengan cara ini, alamat asli pengguna menjadi lebih terlindungi. Network server seperti email atau web server yang menerima layanan dari luar jaringan. Karena gateway merupakan titik yang sangat penting, akses langsung ke perangkatan ini biasanya dibatasi hanya untuk administrator agar keamanan tetap terjaga. Baik, selanjutnya firewall merupakan lapisan pertahanan pertama dalam keamanan jaringan. Firewall bekerja dengan menyaring lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu sehingga dapat mencegah akses yang tidak sah, melindungi data penting, serta menjaga ketersediaan layanan jaringan. Baik, mungkin itu yang hanya saya bisa sampaikan. Selanjutnya Ancaman mapping. Kita mulai dulu dari ancaman pertama, yaitu mapping. Adalah langkah awal penyerang untuk memetakan jaringan kita. Mereka menggunakan ping untuk mendeteksi perangkat aktif, lalu melakukan pemindaian port untuk mengetahui layanan apa saja yang berjalan. Biasanya menggunakan alat yang bernama nnet. Selanjutnya, cara mengatasi dan mencegahnya. Yang pertama, dengan mencatat atau memantau trafik jaringan. Gunakan alat deteksi otomatis jika ada aktivitas mencurigakan. Selanjutnya, blokir paket dari firewall agar jaringan kita tidak terdeteksi. Selanjutnya, terapkan aturan tolak semua secara bawaan, sehingga hanya layanan yang diinginkan saja yang bisa diakses. Selanjutnya, ancaman paket sniffing, yaitu penyadapan data. Pada jaringan lama, data yang dikirim bisa terbaca oleh semua perangkat. Penyerang bisa mengaktifkan metode penyadapan untuk membaca semua data yang lewat, terutama informasi penting seperti kata sandi yang tidak terenkripsi. Sekian dari saya. Selanjutnya, Cat sniffing, modern sudah. Satu, semua host pada satu jaringan menjalankan suatu perangkat lunak yang memeriksa secara periodik jika interface host dalam kondisi berbahaya. Dua, menjamin bahwa semua host pada jaringan membutuhkan
super user privilege untuk membuat interface dalam kode berbahaya. Yang ketiga, tempatkan satu host setiap segmen dari media broadcast, switch chat, Ethernet pada hook. Dan yang keempat, enkripsi semua data penting dan gunakan SSH untuk remote login. Selanjutnya, traffic analysis. 1. Penyerang mendapatkan informasi yang penting tanpa mempelajari isi dari paket atau sniffing keseluruhan paket. Yang kedua, contoh, C dapat mempelajari pada kerja dari B ketika B melakukan transaksi dengan A. Selanjutnya, 1. Gunakan suatu bentuk traffic padding. Trafik palsu dimasukkan ke dalam jaringan untuk menyamarkan trafik yang sesungguhnya. Yang kedua, jika kapasitas jaringan Anda besar, kenapa tidak menggunakannya? Dan yang ketiga, traffic padding dapat membuat penyerang sukar untuk melakukan serangan. Dan bagaimana Anda akan melakukan serangan jika paket tersebut palsu? Oke, selanjutnya, IP spoofing. 1. Dapat menghasilkan paket raw IP langsung dari suatu aplikasi menempatkan suatu nilai pada paket alamat IP sumber. Yang kedua, penerima tidak mengetahui bahwa sumber paket telah di spoofed. Dan contoh C berpura-pura menjadi B. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya IP spoofing egress filtering. Router seharusnya tidak meneruskan paket dengan alamat sumber yang tidak valid. Contoh, alamat sumber datagram bukan bagian dari jaringan router. 2. Akan tetapi, egress filtering tidak dapat dilakukan pada semua jaringan. Selanjutnya, denial of service atau DOS. 1. Membanjiri paket ke penerima. 2. Distributed DOS atau DDoS, membanjiri paket dengan mengkoordinasikan banyak pengirim. Contohnya yaitu C dengan remote host SYN attack A. Selanjutnya, denial of service atau DOS, countermeasure. 1. Memfilter paket contoh SYN sebelum sampai ke host. Kedua, traceback sumber float. Kemungkinan ditemukan host yang tidak berbahaya, perangkat yang dipergunakan. Ketiga, gunakan detected hardware untuk memfilter jumlah paket yang banyak atau percobaan koneksi. Selanjutnya, security in many layers. Baiklah, sekian selanjutnya. Baiklah, selanjutnya Pretty Good Privacy atau PGP for Secure Email. Yang pertama, standar de facto encrypt email. Yang kedua, menggunakan symmetric key cryptography, public key cryptography, hash function, dan digital signature sudah dibahas sebelumnya. Yang ketiga, menyediakan kerahasiaan, autentikasi, dan integritas. Selanjutnya, secure socket layer. Keamanan pada layar transport digunakan di antara web browser server untuk e-commerce. Yang kedua, layanan keamanan. Yang pertama, server autentikasi. Kedua, enkripsi data. Yang ketiga, klien autentikasi. Selanjutnya, IP atau network layer security. Yang pertama, network layer secrecy. Yang kedua, network layer authentication. Yang ketiga, two principal protocol, yaitu authentication header atau AH protocol. Yang kedua, encapsulation security pilot atau ESP protokol. Baik, selanjutnya. kemudian slide selanjutnya yaitu authentication header atau AH protocol.
Authentication header atau protokol adalah keamanan dalam rangka kerja IPSIC atau Internet Protocol Security yang berfungsi untuk memastikan integritas data, autentikasi asal paket, dan perlindungan terhadap serangan replay. Protokol ini bekerja tanpa melakukan enkripsi sehingga isi paket tetap terlihat. Beberapa lain dari fungsi authentication header adalah yaitu menyediakan autentikasi dan integritas data, tapi tidak menyediakan kerahasiaan data. Kemudian fungsi kedua yaitu header AHA ditempatkan pada antara header IP dan data. Kemudian fungsi ketiga yaitu IP protokol file 51. Kemudian slide selanjutnya yaitu Encapsulation Security Payload (ESP) Protocol. Encapsulation Security Payload atau ESP adalah protokol inti dalam rangkaian IPSIC yang berfungsi menyediakan enkripsi, integritas data, dan autentikasi untuk paket data yang dikirim melalui jaringan. Protokol ini bertindak sebagai lapisan perlindungan utama untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan mencegah intersepsi data yang tidak sah. Fungsi utama ESP yaitu kerahasiaan atau biasa dalam kurung confidentiality, yaitu menenkripsi muatan data atau payload sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tak berwenang. Kemudian fungsi yang kedua yaitu integritas data atau data integrity, memastikan data tidak diubah atau dirusak selama pengiriman. Kemudian fungsi yang ketiga, autentikasi atau authentication, memverifikasi identitas pengirim dan memastikan data benar-benar berasal dari sumber yang sah. Kemudian fungsi terakhir dari ESP yaitu anti-replay, mencegah serangan di mana peretas mencegah dan mengirim ulang paket data yang sah untuk menipu sistem. Kemudian slide selanjutnya yaitu IPSIC atau SANK Management. Nah, pertama itu untuk mengimplementasikan IPSIC diperlukan SA atau Security Association dan Key Management. Dan yang kedua beberapa protokol lainnya yaitu Internet Key Exchange atau EKI, merupakan protokol key yang manajemen untuk IPSIC. Security Association and Key Management Protocol atau bisa disingkat dengan ISA KMP menyatakan prosedur dalam konfigurasi SA dan pertukaran kunci. Baik, selanjutnya intrusion, detection, and prevention. Set selanjutnya intrusion. A set of intrusion has attempt to undermine the integrity, confidence, or ability or pressure. Meningkatkan secara besar, lalu keterbatasan yang dimiliki oleh VReval, lalu intrusion detection. Suatu IDS melakukan 3 aksi sebagai berikut: 1. Memperoleh data dari sistem monitor. 2. Network drive. 3. System logs. 3. System process atau log APRG, file, push, log, temp, DMS, dan lain-lain. Lalu 2. Menganalisa data, mencari bukti dari penyerangan. 3. Melaporkan bukti penyerangan pada operator atau alert. Lalu bekerja secara real time. Yang keempat, teridentifikasi oleh sistem monitor. Ada individual host, lalu ada network. Teridentifikasi oleh data yang diperoleh dan metode data deteksinya. Lalu ada agility, berupa sharing IDS akan melaporkan tanda berbahaya jika penyerangan belum terjadi. 2. Joblessness, seberapa sharing IDS gagal melaporkan adanya serangan. Lalu ketiga, performance, waktu yang diperlukan IDS untuk menganalisa dan audit data. 4. Timeliness, waktu yang diperlukan IDS untuk memberi peringatan atau alarm.
5 ada false tolerance, kemampuan IDS dalam bertahan terhadap intrusi. Lalu ada network insurance detection. Suatu network basis IDS atau NIDS berfungsi untuk monitor suatu subnet. Yang kedua, perangkat IDS monitor trafik jaringan di dekat perangkat routing atau miss hub dan switch. Kemampuannya tidak mempengaruhi performa jaringan dan dapat disembunyikan. Lalu ada frekuensi, ada lemah terhadap serangan DOS. Lalu single point kill rate. Terus selanjutnya host intrusion detection. Pertama, suatu host atau basis IDS atau HIDS berfungsi untuk monitor suatu perangkat host, server, terminal, firewall, dan lain-lain. Kedua, dapat memonitor trafik jaringan yang datang atau suatu operasi pada host. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.